Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad al-Qasim al-Amin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه wasallam. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dane-dane tuan guru yang sempat hadir, para guru, para ustadz, tokoh agama, tokoh masyarakat. Singkatnya Mahdiin Nahdiyat, warga Nahdlatul Watan, wabil khusus pengurus cabang, pengurus ranting dari tingkat pusat sampai ranting, pengurus barisan Hizbullah Nahdlatul Watan dari tingkat pusat sampai posko. Semoga tiang pelunggu yang hadir pada sore hari ini dapat rahmat dan reda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, alhamdulillah tiang pelunggu berkesempatan hadir mengantarkan almarhum Amazul Imtihan ke tempat peristirahatan yang sementara, yang insyaallah semua kita nanti setelah alam kubur tiang pelungguh akan menghadapi jeluk kiamat. Setelah itu tiang pelungguh akan menghadapi padang mahsyar. Tiang pelungguh akan menghadapi hisab. Tiang pelungguh akan menghadapi pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu tiang pelungguh akan melewati titian siratal mustaqim, sampai mudah-mudahan kita semua sesuai dengan doa guru besar kita Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh, mudah-mudahan semua warga kita, warga Nahdlatul Watan masuk surga bigire hisab. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mungkin atau sekarang tiang pelungguh mengantarkan almarhum Amazul ke kuburan. Kita tahu jemaah sulihna kita tatong li dengan. Oleh karena itu, lamun takziah untuk dengan mati ditulah pilih apakah dengan no dengan sugi. Apa endah separuh dengan no Hizbullah atau ndek. Nah, sebagai kita ajarna li guru-guru ta di Nahdlatul Watan, siapapun yang meninggal dunia, apalagi sematonta barang-barang barisan Hizbullah kah barang-barang atom. Itulah saling benci, saling ngenok, saling ngeneh. Karena pada akhirnya selapu tajin tulak kita irup di dalam tanah jemaah. Oleh karena itu alhamdulillah, walaupun kurang ukuran kita barisan Hizbullah kurang arana, mungkin pertama lui waktu nak jaja ibu-ibu. Lui lalu beli kelambi dan lain sebagainya. Alhamdulillah, almarhum Amazul meninggal dunia di bulan Ramadan. Mungkin Amazul tidak sangka dirinya kena mati. Tahun dulu hara, lagu nekawan di nara. Kita endah nekat hara. Belum tentu yang kita hadir semua di sini hara kita tahun mudi. Nah, nih, oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan kafa bil maut wa iza cukuplah kematian dari pelajaran beri buat tiang pelungguh. Kah mudah-mudahan keselamat dunia, mudah-mudahan selaput dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu, ada sebuah hadis dan hadis ini sangat populer. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan yang berada di atas dunia. Atau bahkan kematian-kematian atau kenikmatan yang ada dalam kubur rindu kepada 4 golongan sili atas dunia dengan amalnya. Si pertama adalah falil Quran, orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, dengan si senang baca Al-Quran, maka orang-orang itulah yang dirindukan oleh surga. Ustaz kita tidak tahu baca Al-Quran, belajar di bawah tua. Lagu laun belajar ke tuan guru Tolibing, kakak tuan Tiang. Lagu insyaallah lamun tua belajar nu tersiapan pecut khusus. Insyaallah ndek nara batas jok tiang pelungguh belajar Al-Quran walaupun umur tiang pelungguh sudah tua. Dia tahu begitu, lupa ita. Nah, kalau bahasa hadis mengatakan tawaqqa, belepotan terbaca Al-Quran sekian tahun, maka husnuzan kita apa sih tak atau baca di dalam Al-Quran atau tahu tak hafal para misal waktu-waktu ini tinggi loka-loka waktu wah linsir-linsir baca suratul Ikhlas. Lamun deh bau satu sekali sejelo mana-mana satak kali dalam sejelo.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka orang yang membaca 3 kali surat Al-Ikhlas, maka sama pahalanya seperti membaca 1 bungkul Al-Quran. Tapi jauh lebih daripada itu, orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, saya genem, saya demam baca Al-Quran, golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah Al-Quran yang kita baca akan menjadi mu'nif, yakni sahabat yang pelungguh di dalam kubur. Al-Quran yang pelungguh baca di atas dunia, Bapak Ibu, dari sahabat jadi semetonta lamun waktu mati, dia akan berubah. Lamun dengan mama mati, dia akan berubah menjadi seorang yang gagah ganteng. Kalau orang perempuan yang meninggal dunia, dia akan berubah seperti dengan si paling ingas. Dia yang akan menemani tiang pelungguh di dalam kubur sampai hari kiamat. Nah, di narak batas sila. Tidak ada batas tiang pelungguh untuk belajar Al-Quran sampai kita bisa. Waktu pengalaman yang di Batam dulu, hampir 10 tahun sebelum berangkat ngaji ke Mekah, subhanallah, penjelasan hadis niki tentang orang-orang yang dirindukan oleh surga adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Makna Bapak Ibu, jauhna Al-Quran datang bilina belajar. Wah umur 50 tahun ke atas, Pak Ustadz kami mau belajar Al-Quran. Ibu sudah belajar Iqra belum? Nikmat atau belum Pak Ustadz? Beli Iqra lah, beli na Iqra. Dengan Iqra sekek na belajar. Wah umurnya 50 tahun ke atas. Ajar ba. Dia lahir dia suwe 2 bulan 3 bulan habis Iqra karena dia sungguh-sungguh belajar. Setahun tahu baca Al-Quran, bahkan dia lebih rajin baca Al-Quran ketimbang kita. Nah jadi keluar biasaan Al-Quran Bapak Ibu, kalau belum benar-benar belajar, subhanallah cepat kita bisa. Dan bersyukur Bapak Ibu, kalau ada di jari betul pelungguh, anak jari tiang pelungguh yang menghafal Al-Quran, yang senang kepada Al-Quran, maka luar biasa jadi aset yang pelungguh era lejelu kiamat. Nih, pondok pesantren kakak Tuan Guru Haji Haryono, pondok pesantren pelungguh yang ada di wilayah Kalijaga dan sekitarnya, kakak Tuan Guru Polibin, sila suruh bijajari pelungguh hafal Al-Quran, belajar Al-Quran. Ibu-ibu, lamun ke anak mangkin, anak jarin tanengka, lamun na babaga li ita ina ama pantok na ita li silik gurunta silikna dindek bela ya. Ibu-ibu nggih, lamun da bela ada anak da zaman nengka zaman mangkin yang ngecok anak jarinda nengka dia na milih ngaji. Tentu apa tentu? Pak dindek bela. Yes. Arah waktu nak karis kedik jam 5 selesai dah insyaallah. Ya. Ingat, tabara saling badak, saling cerita. Paksa ia belajar ngaji. Kumbena karena untuk kebaikan tiang pelungguh. Anak carinta maksana itu lalu peta kepeng. Kita tahu aran kelema depan subuh tajok bangkat lalu makan kita untuk anak jarinta. Lagu kanggo kita maksa anak jarinta suruh ya ngaji Al-Quran, sekolah agama, hafal Al-Quran. Lamun wah jerak serah anak jarinda ngaji. Terus lamun wah pelungguh serah anak jarinda ngaji. Ini bela serah umpul-umpul jok guruna. Para ita lain nonde. Lamun tengaji serah na ita, lamun tanggil empuk na ita, pantok na ita le gurunda bebadak ita jok dengan toata. Dende meuli tulak balik. Ya, cara mengajar anak. Mohon dengan sangat untuk orang tua sekarang jangan kita bela anak kita. Kalau ada anak kita ngelapor ke kita tentang silik na li guruna, pantok na li guruna, dede wah ngaji anak, aku dah pantok kamu. Oh. Jerak kena jari anak dah. Si kedua endah Bapak Ibu, kalau pelungguh masukkan di jari pelungguh menghafal Al-Quran, mengaji Al-Quran, belajar ilmu agama, ini terperhitungan impak separuh. Maaf ibu-ibu, impak cuma 15 yu 20 yu anaknya ngaji Al-Quran bilang dulu ajarna li guruna sungguhlah impak 20 yu ulah kita berbayar ke ngaji-ngaji. Ya Allah subhanallah,
Separuh 4 bulan tidak milih. Bapak Ibu, anak jarinta belajar ngaji, baca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Tiang pelungguh le pangkat mau pahala. Tiang pelungguh tinduk mau pahala. Tiang pelungguh beja lain mau pahala. Anak jarinda ngaji Al-Quran. Maka Rasulullah SAW mengatakan, orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, orang-orang yang dirindukan oleh surga. Milih tiang pelungguh, sila siwah lensir-lensir. Lamun pelungguh ada alasan, wah dia tahu ama Al-Quran, dia tahu begitu, serah dijajari pelungguh mengaji Al-Quran, menghafal Al-Quran. Tahu apa? Sair le lagu perjuangan, Ina ama sematon jari sila serah anak dengaji. Barang-barang. Ina ama sematon jari sila serah anak dengaji dende ebeng rasa lain seda akhlak seda budi. No, tamak jok ngaji. Madrasah pelungguh sampun banyak. Lain di pusat di Anjani kita punya madrasah pusat Nahdlatul Watan. Di Kalijaga luar biasa banyak madrasah tuan guru pelungguh sila. Jangan kita kasih celah kepada bidadari pelungguh dengan alasan lelah kita belajarlah, lelah kita ngajilah. Tolong, karena bidadari pelungguh yang rajin membaca Al-Quran akan menjadi pusaka tiang pelungguh era li jeluk kiamat. Lamun ara bidadari entah menghafal Al-Quran nanti, dia akan berdiri di pintu surga. Suruh nali Allah Ta'ala, anak yang menghafal Al-Quran tamaduk surga. Nah, apa jawaban seorang anak? Ya Allah, izinkan tiang mengambil orang tua saya, mengambil nenek dan kakek saya. Anak yang menghafal Al-Quran bisa memberikan syafaat sampai 70 keluarganya yang terdekat. Ada kata tiang pelungguh di dalam neraka, terus arah anak jarinta penghafal Al-Quran, dia akan mengambil ibu dan bapaknya di neraka lalu dia bawa ke dalam surga. Senang apa ndek? Dah sila. Taj, dia akan mendapatkan mahkota dari emas yang bersinar nanti di hari kiamat untuk orang tua penghafal Al-Quran, untuk orang-orang tua yang ahli yang belajar Al-Quran. Nah, ini sebagai motivasi untuk kita semua. Ya. Pada belajar, lanjutannya, pada belajar ilmu fikih, adik ketau hukum agama, dendek paran dengan pelih, lamun dengan gawe pahala. Luar biasa sekali. Nah, nyumbang tiang pelungguh, ikut berpartisipasi ke pesantren untuk Al-Quran. Ya jin jari mau era bekal tiang pelungguh era dalam kubur dan jeluk kiamat. Lamun pribadi ya subhanallah. Lamun tenyumbang jok masjid Bapak Ibu, pengumuman panitia masjid nyugulang bilang balik 500.000, 500 yuwe, wah blue merotes wano. Dia tahu orang dengan susah panitia masjid nih. 500 yu suruh naita. Lamun pupur deka. Skincare no 500 saja na. Jilbab, cipu abu kenah dah. Apalagi arak dengan sigirang nyongkolan, lamun merari, sewa apa nanggap gedang beli atau ciloka. Kira nanggap na 54 juta, kira nanggap 54 nih kepeng. Lagu lamun nyumbang jok masjid, sugurang anak jarina sekolah aja perhitungan kita. La ilaha illallah, lelah kita nih. Subhanallah. Mudah-mudahan sebarang ingat, insyaallah kita semua tahu. Tapi satu-satunya yang akan membuatkan tiang pelungguh kalau sudah meninggal dunia amal jariah, termasuk membiayai anak tiang pelungguh sekolah belajar agama, amal jariah yang kita keluarkan. Ya talil Quran. Ini sebenarnya 4 lagu. Cukup wah. Pas jam 5 karena kita mongka endah gini dari ke Sibul Laut tersambung balik. Wah mongka au kriske menoja. Talil Quran wah huras talil Quran. Nah, lalu tersambung 2. Yang kedua adalah as-shaim fi syahri Ramadan. Dengan si puasa di dalam bulan Ramadan, imanan wahtisaban, secara iman dan yakin mengharap ridha Allah Ta'ala, orang-orang yang dirindukan oleh surga. Tak mudah-mudahan almarhum Amazul mudah-mudahan termasuk dirindukan oleh surga. Bulan puasa meninggal dunia. Mungkin beliau di awal Ramadan wahna ikhlas puasa karena Allah Ta'ala, meninggal dunia
mudah-mudahan termasuk golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Selaku ta Bapak Ibu, orang-orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan, sabda Nabi tiang pelungguh, adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Di sisa karing 2 atau 3 jelu arah ngena ita Jumat, arah ngena Sabtu, kita jadi ikuti pemerintah. Apa saran dengan pemerintah dan khusus pengurus besar Nahdlatul Wathon terima. Pasti akan ada di grup-grup pengumuman jelu apa pas daripada Ramadan. Nah, tetapi yang paling terakhir sisa karing 2 jelu niki oleh ulama diajarkan 10 terakhir bulan Ramadan. Rasulullah SAW mengatakan itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Apa maknanya? Ulama menjelaskan apa makna 10 terakhir itqum minan nar, yakni pembebasan atau penghapusan dari api neraka. Andai kata tiang pelungguh sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni neraka Lauhil Mahfuz, tapi berkat tiang pelungguh meminta ampun kepada Allah di terakhir bulan Ramadan, insya Allah aran dengan tawaka hapusana oleh Allah Ta'ala. Maka doa yang didoakan oleh Tuan Guru tadi mengatakan, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Insyaallah di lain kesempatan kita lanjut, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya kata barang-barang siapang diri kita. Almarhum baru nasehat 4 tahun meninggal masih bajang. Dah, apalagi haliwat 60 70 siap-siap deh. Selaputan di aran umur. Apa rana batas tawakruan masing-masing. Kita persaksikan bahwa almarhum dengan bagus ge. Almarhum Amazul dengan bagus. Isyhadu alaihi bil khair. Mudah-mudahan kita semua yang hadir istiqamah di dalam Nahdlatul Wathon. Sami'na wa ata'na. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.